Halo semuanya, perkenalkan saya Selin Lee, mahasiswi ASA University Indonesia, angkatan 2020, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai buku kerja ke-10 dan ke-11, bergerak dari sebuah ide menjadi bisnis fasilitator. Di sini yang pertama adalah identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan atau kebutuhan modal usaha baru ini dapat mencakupi tantangan atau cash flow, kemudian siklus pengembangan produk yang panjang. Kemudian untuk sumber-sumber modal personal diidentifikasi, ini dapat mencakupi dana pribadi sendiri, teman, dan keluarga. Kemudian untuk potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal fund, dana pribadi, equity capital, penyertaan modal. Kemudian yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi mempunyai karakteristik, ini semua adalah karakteristik business angel, yaitu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Kemudian mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Kemudian jenis venture capital dapat mencakupi single tier approach. Jika berdasarkan pemberian bantuan, single tier approach. Kemudian jika berdasarkan kepemilikan adalah private venture capital company. Initial public offering atau IPO dapat memberikan manfaat, mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, kemudian monitoring. Kemudian identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial mempunyai karakteristik secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit tempat lain. Program SBA yang paling terkenal adalah untuk usaha kecil. Kemudian hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman. Dan pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Dan sumber-sumber pinjaman lain. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga, jaringan langganan peer-to-peer, dan organisasi yang meminjamkan uang kelompok. Leasing atau sewa, karakteristiknya adalah sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan bayaran. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini memiliki pilihan berhenti menggunakan peralatan tersebut. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang, jadi kebanyakan perusahaan menganggap pembiayaan hutang. SBIR atau STTR. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha. Kemudian program ini juga hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Juga program 3 fase yang berarti perusahaan memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Dan yang terakhir, program STTR, masyarakat partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Kemudian buku kerja selanjutnya adalah identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang
dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kemudian kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas. Kemudian untuk jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang. Untuk potensi pasar baru adalah segmen pasar yang saat ini tidak bisa ditembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif mencakupi functional approach. Ini pendekatan melalui penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar. Kemudian institutional approach, supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Dan kedua, investasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Kemudian pengembangan pasar menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru segmen baru. Pengembangan produk dijual kepada pelanggan yang mengubah FAB, feature, advantage, and benefit. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dan dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan, daya tahan baku produk. Kemudian kelayakan finansial dapat mencakupi biaya, manfaat, dan peluang. Untuk strategi pesaing, kami menggunakan pemotongan harga beriklanan ekstensif. Kemudian untuk ranking peluang pemasaran adalah seasonal topic. Perubahan yang diperlukan, perencanaan proyek pemasaran, dan manajemen proses kreatif end-to-end. Perubahan organisasi dapat mencakup struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Kemudian untuk perkiraan kebutuhan sumber daya adalah peralatan, biaya produksi, biaya promosi. Dan untuk komunikasi kelayakan adalah tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi. Dan dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi adalah ini merupakan link dari kuesioner yang sudah saya isi. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat pagi.